Ibu itu salah apa? Ibu kudu minta maaf apa? Salah po bener Kiming perkara sapa sing luwih akeh ngomong. Aku pikir awakmu dewek terus. Pengen urip biasa-biasa meneh. Apakah cuma karena video 20 detik, 20 tahun pengabdian ibu jadi guru akan hancur? Hai Sobat Grit, balik lagi di Grit View bersama aku Utet. Dan hari ini aku akan nge-review film Budi Pekerti. Ini film rame banget, kayak banyak banget dibahas karena menurut aku sebagus itu. Jadi hari ini aku akan membedah, aku akan mereview film Budi Pekerti ini. Jadi film ini bercerita tentang satu keluarga yang sebenarnya ada tokoh utamanya, yaitu Bu Prani yang adalah seorang guru BK yang diperankan oleh Syaine, yang dia itu kena masalah gitu. Jadi dia lagi beli sesuatu di pasar dan menurut dia ada hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu kan. Tapi dia itu mencoba untuk menegur orang tersebut dan ternyata malah rame karena jadinya berantem karena orang yang ditegur itu merasa kayak iya bukan salah gue gitu. Akhirnya jadi rame dan dengan kekuatan media sosial akhirnya video itu viral. Nah, yang membuat lebih viral lagi ternyata video itu dipotong-potong yang membuat akhirnya bikin salah paham. Dan makin rame banget lah di media sosial. Kayak dibikin remixnya, diedit-edit dengan muka-muka konyol, filter-filter konyol gitu, dan itu bikin jadi makin viral. Padahal posisinya di situ adalah Bu Prani sebagai guru BK yang terkenal banget, sangat disiplin sama anak-anaknya dengan memberikan beberapa hukuman yang membuat anak-anaknya itu jadi bisa merefleksikan. Oh, sebutannya bukan hukuman, tapi refleksi gitu. Nah, ini diperankan oleh Syaine yang berperan sebagai Bu Prani. Terus ada juga Pak Didit yang diperankan sama Dwi Sasono. Jadi dia itu adalah kepala keluarga yang posisinya punya usaha, tapi usahanya tuh akhirnya tidak berjalan dengan baik karena latar waktu dalam film ini adalah waktu COVID-19, di mana semua usaha-usaha itu lagi di bawahnya, maksudnya lagi di bawah, posisi paling bawah karena ya COVID-19 gak ada orang yang keluar gitu. Dan akhirnya Pak Didit ini kena penyakit mental yaitu bipolar. Terus ada juga Angga Yuranda yang berperan sebagai Muklas. Jadi di film ini Angga itu terlihat sangat jamet ya. Di awal nonton aku selalu bilang, Angga jujur ini kamu benar-benar keluar dari zona nyamannya Angga banget. Karena beberapa film sebelumnya ya seperti yang kita tahu, karakter Angga yang dibuild, yang dibuat itu kayak gimana. Tapi di film Budi Pekerti ini Angga berhasil banget untuk aktingnya jadi Muklas. Jadi dia itu berperan sebagai Muklas yang adalah seorang bisa dibilang selebgram gitulah. Dia mementingkan viewersnya. Jadi setiap hari nge-live, tapi nge-live-nya itu dengan konten yang sangat ada pengetahuannya gitu. Jadi bermanfaat banget untuk yang nonton. Itu tentang mamalia. Tentang mamalia. Jadi dia akan menceritakan gimana sih mamalia itu, terus bla 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 gitulah. Pokoknya wajib nonton banget deh Sobat Grit. Karena kalau di sini nanti Sobat Grit udah nggak penasaran lagi sama sosok Muklas. Nah, satu lagi itu ada Tita yang diperankan oleh Prilly Latukonsina. Jadi Tita itu adalah seorang musisi. Dia suka banget nulis lirik lagu yang sebenarnya lirik-liriknya itu ditujukan untuk bisa dibilang birokrasi-birokrasi yang ada di pemerintahan. Jadi kayak menyindir secara tersurat ya. Menyindir secara tersurat dengan lagu-lagunya tersebut. Tapi balik lagi dengan kekuatan media sosial itu malah jadi bumerang kayak gitu Sobat Grit. Jadi di film ini besarnya akan menceritakan tentang betapa pentingnya dan betapa
besarnya pengaruh media sosial terhadap kehidupan kalau misalkan disalahgunakan. Nah, itu kan tadi cerita tentang Budi Pekerti yang udah agak panjang banget ya. Nah, aku mau balik lagi, mau ngomongin tentang acting dari pemainnya. Tadi kan udah aku bilang ya, para pemainnya itu jadi apa aja. Dan menurut aku di film Budi Pekerti ini, karakter dari masing-masing pemainnya itu sangat amat kuat. Jadi mereka tuh punya karakternya masing-masing gitu. Kayak si Angga, si Muklas ini digambarkan sebagai sosok yang dia tuh egois banget. Yang aku tangkap ya, ini berdasarkan apa yang aku tangkap dan apa yang aku tonton. Angga itu sebagai orang yang egois banget, bener-bener se-egois itu, dan dia hanya mementingkan followers dan viewersnya karena dia adalah seorang selebgram. Sedangkan karakter lainnya juga sama kuatnya, dan aku juga paling amazed banget sama actingnya dari Kak Dwi Sasono yang waktu dia jadi bipolar. Itu bener-bener keren banget. Jadi di film itu dia ngalamin fase manik dan fase depresif. Pas fase depresif, wah itu benar-benar kayak keren banget, sekeren itu. Dan tiba-tiba fase manik juga keren banget, itu the best banget actingnya. Dan aku yang kayak wow, berapa lama ya untuk bisa nanya. Pasti kan Kak Dwi Sasono juga nanya-nanya kan kayak gimana sih jadi orang bipolar dan segala macam. Tapi menurut aku itu keren banget sih. Dan Bu Prani yang diperankan sama Shaina juga ini kayaknya memang pantas mendapatkan Piala Citra Festival Film Indonesia sebagai pemeran utama perempuan terbaik, karena aktingnya memang aku cuma punya 2 jempol tangan sih. Jadi kalau misalkan diedit panjang juga nggak apa-apa, jadi jempolnya banyak nanti ya editor ya. Karena aktingnya Bu Prani sebagai seorang guru BK itu juga wow, keren banget. Aku nggak ngerti ya, di film ini tuh aku selalu bilang ini keren banget karena memang keren banget Sobat Grit. Aktingnya Bu Prani nggak bisa dipungkiri bahwa itu bisa membuat saya nangis dan bisa membuat saya ikutan kesel banget, ngerasain kayak aku nggak perlu klarifikasi, aku nggak perlu minta maaf. Kayak Sobat Grit akan kerasa banget, kebawa banget sama emosi dan situasi yang dialamin sama Bu Prani. Dan kalau untuk Tita, kayak diperanin sama Prilly, itu kerasa banget gimana sih lo pusingnya ada di momen kayak gitu. Gimana sih kayak itulah Sobat Grit. Ini ekspresi udah paling ekspresif banget dari aku ketika nonton film Budi Pekerti. Jadi Sobat Grit wajib banget nonton film Budi Pekerti karena banyak banget pesan-pesan yang disampaikan juga. Selain tadi aku bilang bahwa sosial media itu berpengaruh banget gimana cara kamu memilah dan memilih tontonan dan apa yang mau kamu bagikan di sosial media. Terus juga bercerita tentang kayak pesan moral yang bisa diambil tuh, karena ini juga menceritakan tentang mental health. Jadi tuh kita jika ngerasa sesuatu ada yang salah, ini yang aku ambil dari karakter Gora yang diperankan sama Omara. Ketika kita ngerasa sesuatu, ada yang beda atau ada yang salah deh sama diri gue, langsung cari yang profesional, langsung ke psikolog. Karena mereka tuh paham gitu. Mereka akan ngasih tahu hal yang harus kita lakuin, mereka akan mengarahkan kita ke arah yang benar, mereka akan menampung sampah-sampah yang kita punya gitu. Kita kasih ke mereka, kita bagiin ke mereka, dan kita akhirnya tahu nih, ternyata gue salah ya, ternyata gue harus kayak gini gitu. Tadi aku juga nggak notice ya. Jadi Gora itu diperankan sama Omara, itu juga keren banget aktingnya. Jadi Sobat Grit, ini lagi dan lagi aku harus bilang ini keren banget. Aku tidak dibayar tapi ini keren. Ini keren banget Sobat Grit. Jadi Sobat Grit wajib banget nonton. Bukan karena aku ngefans banget sama pemainnya, tapi emang jalan ceritanya ini sangat sederhana tapi sangat relatable sama kehidupan kita di zaman yang penuh sosial media ini. Nah,
Sekarang ada scene favorit. Aku mau kasih satu scene favorit. Sebenarnya banyak banget scene favorit. Banyak banget. Tapi scene favorit aku itu, aku nggak tahu ini ada di trailer atau enggak, tapi di kolam. Yang di kolam itu benar-benar sangat menyentuh dan sangat penuh makna. Karena di situ Bu Praninya bilang, ketika dunia kamu berisik, tutup aja telinga kamu dan pejamkan mata. Dengerin detak jantung kamu. Itu sangat penuh arti dan itu sangat amat mengena di hatiku. Dan itu langsung pecah, aku nangis. Dan di film ini, selain acting dari para pemainnya, itu juga detail-detail dari filmnya juga keren banget. Ada detail actingnya, nangis kayak gimana, itu benar-benar digambarin semuanya. Misalkan air matanya jatuh dari sebelah kiri, itu ada maknanya tersendiri. Itu detail banget menurut aku. Detail suaranya pun, wow, the best banget. Ada satu momen yang aku suka banget waktu kayak masukin earplug. Itu keren banget. Itu detail suara yang menurut aku, wow, ternyata sangat memikirkan sedetail itu. Dan ini film, wah, gokil sih. Pantas banget sih beberapa pemainnya itu mendapatkan piala citra di Festival Film Indonesia. Oke Sobat Grit, rate dari aku, karena aku dari tadi bilang ini keren banget. Rate-nya 9,5/10. Kenapa nggak 10? Karena sempurna hanya milik Tuhan. Jadi itu dia Sobat Grit. Aku nggak akan banyak spoiler lagi karena kalau aku ngomong lagi akan banyak keluar semua scene favorit aku. Jadi Sobat Grit wajib banget datang ke bioskop untuk nonton film Budi Pekerti. Karena setahu aku masih tayang di bioskop. Film ini keren banget, banyak banget pesan moral yang bisa Sobat Grit ambil dari film ini. Gak cuma ngelihat acting dari para pemain yang keluar dari zona nyaman, tapi memang jalan ceritanya itu terbaik dan banyak pesan moral dan sangat relate di kehidupan kita di zaman ini yang penuh dengan sosial media. Jadi itu dia Sobat Grit, Grit View edisi film Budi Pekerti. Sampai bertemu di Grit View selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak